Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitalabi wad-du'a izharan lil faqri wal maskanati wad-dana wa qiyaman bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil awfa sayyidina maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau serta pengikut sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisah wa sittun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-166 dari Al-Hikamil Ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La yakun talabuka sababan ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Yang artinya, dan jangan adalah tuntutan engkau kepada Allah menjadi sebab kepada pemberian Allah, maka sedikitlah pemahaman engkau tentang Allah, dan hendaklah tuntutan engkau kepada Allah itu untuk menampakkan kehambaan engkau dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Itulah maknanya hikmah yang ke-166 ini. Maksudnya, la ta'taqid, jangan engkau mengi'tikadkan, jangan engkau menganggap annad du'a sababun fi tahsili matlubik minallahi ta'ala, bahwa doa itu sebab pada menghasilkan tuntutan engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengi'tikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Sebab berdoa ini lalu hasil. Nah, jangan demikian. Doa itu jangan dijadikan sebab untuk mencapai tujuan. Nah, sebab berdoa aku akhirnya diberi Allah juga. Nah, itu salah anggap. Jangan dianggap doa itu menjadi sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Fala tafhamu sirra bi amrillahi ta'ala ibadahu bitalabi wad du'a, maka engkau tidak paham kalau menganggap doa itu sebagai sebab untuk tercapainya yang diminta kepada Allah, maka engkau tidak paham akan rahasia pada perintah Allah Ta'ala akan hambanya dengan tuntutan dan doa itu.
Itu Allah menyuruh kita berdoa, Allah nyuruh kita minta. Nah, itu ada rahasianya. Nah, kalau kita paham, mengerti rahasianya kenapa Allah itu menyuruh kita berdoa, niscaya kita kadang menganggap bahwa doa itu suatu sebab untuk hasilnya yang dicapai, hasilnya yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita beranggapan sebab aku berdoa hari-hari akhirnya berhasil. Sebab aku berdoa tiap malam, tengah malam, akhirnya hutangku lunas. Jangan menganggap doa itu menjadi sebab. Kalau demikian berarti kada paham dengan apa yang dimaksud oleh Allah tentang doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru ibadahu bittalab was-su'ali minhu illa li'izhari ibtiqarihim ilaih wa liqiyami huquqi rububiyyatih la li'ayyatasabbabu ila husuli ma talabu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh, tidak memerintahkan hambanya dengan menuntut dan meminta daripada Allah, melainkan untuk menampakkannya mereka akan kepakiran mereka, menampakkan akan berhajatnya mereka kepada Allah, dan untuk mendirikan hak-hak ketuhanan, bukan untuk mereka jadikan sebab kepada hasilnya yang mereka tuntut. Jadi rahasianya Allah itu menyuruh kita berdoa ini supaya kita ini sadar bahwa kita ini kada mampu. Nah, itu ternyata Allah menyuruh kita berdoa itu supaya kita ini tahu diri bahwa kita ini lemah. Allah menyuruh kita berdoa supaya kita ini menyadari bahwa kita ini sangat berhajat kepada Allah. Nah, itu rahasianya Allah menyuruh berdoa itu. Dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Karena Allah itu, hak Allah terhadap kita ini agar kita agungkan, agar kita besarkan, agar kita muliakan. Itu hak Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, di situ ada dua. Satu, kita mengakui lemahnya kita. Yang kedua, kita mengakui kayanya Allah. Nah, komplit sudah itu. Jadi dengan doa itu ada dua pengakuan yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Bahwa kita ini kada mampu, lalu berdoa. Yang kedua, Allah Maha Kaya. Lalu kita minta kepadanya. Nah, disitulah rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan supaya dijadikan sebab doa itu untuk mencapai tujuan, untuk meminta-minta sesuatu kepada Allah. Bukan itu rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ada hadis yang menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah kan banyak, ada sembahyang, ada baca Quran, ada zikir. Tapi kalau doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Karena dengan doa itu kita mengakui dua hal tadi. Satu, kita lemah, kita hina, kita tidak berdaya. Yang kedua, kita mengakui Allah Maha Kuat, Maha Kaya, dan segala-galanya. Nah, itu rahasianya doa. Para muhibbin rahimakumullah. Fahadza fahmul arifina billahi ta'ala wa haluhum. Nah, inilah pahamnya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Dan demikianlah keadaan mereka itu. Orang yang ma'rifat itu berdoanya kada memandang kabul kadanya. Kada memandang kabul ka doa aku kada ka, kada itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang bahwa dengan berdoa itu mereka adalah sudah mengagungkan Allah dan mengakui kehinaan dirinya. Fal arifu billah la yanqati'u su'aluhu ila Allah ta'ala wa in a'tahu matlubah. Orang yang ma'rifat dengan Allah itu tidak putus permintaannya kepada Allah
sekalipun Allah berikan yang dituntutnya. Walaupun Allah sudah memberikan apa yang mereka doa itu, tetap mereka minta. Misalnya mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sihat dan afiat. Diberi Tuhan sihat dan afiat. Kalau mereka ampih minta itu kada, tetap mereka minta. Tetap mereka minta, walaupun sudah sihat, walaupun sudah gagah, sudah kuat, tetap mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Kada mau istirahat, kada mau berhenti. Nah, lain hal dengan orang-orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Mereka itu begitu Allah beri, ampihnya berdoa. Orang banyak bisi hutang, berdoa lawan tu, ya Allah lunasi hutang hamba, lunasi hutang. Tiap malam berdoa, hutangnya lunasannya kada berdoa lagi lawan itu. Karenanya menganggap doa itu sebab, sebab untuk diberi oleh Allah. Jadi orang arif itu kalau minta kepada Allah, ya Allah berilah hamba rezeki. Nah, ini bukan pemberian rezeki itu yang ditujunya. Yang ditujunya tadi ialah menampakkan dia ini perlu kepada Allah. Allah Maha Kaya. Itu yang isinya. Andai kata dia diberi Allah rezeki yang luas, tetap ia minta. Ya Allah, minta kepada Engkau rezeki, minta berkah rezeki. Nah, tetap minta rezeki kepada Allah. Jadi kada berhenti permintaannya walaupun Allah sudah memberi apa yang mereka minta itu. Wala yafriqu bainal i'ta wal man'i, mereka tidak membedakan antara diberi dan tidak diberi. Diberi tetap minta, kada diberi Allah tetap minta. Li'anna qasdahum bid-du'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah. Karena tujuannya berdoa orang arif itu menampakkan kehambaannya dan mendirikan hak ketuhanan. Jadi bukan hasil yang dituju itu. Fayakunu abdan lillah fil ahwal kulliha kama annallaha rabbah fil ahwal kama annallaha rabbuhu fil ahwal kulliha. Maka jadilah orang arif itu hamba Allah pada seluruh keadaan sebagaimana Allah itu Tuhannya pada seluruh keadaan. Jadi inya dalam keadaan sakit hamba Allah, dalam keadaan sehat hamba Allah, dalam keadaan kaya hamba Allah, dalam keadaan miskin hamba Allah. Dan Allah itu waktu inya kaya Allah Tuhannya, waktu inya miskin Allah juga Tuhannya. Jadi lain lawan orang yang bukan arif, orang yang bukan ma'rifat itu. Kadang-kadang orang yang belum ada ma'rifat itu mereka bertuhan Allah hanya waktu sengsara. Waktu sengsara Tuhannya Allah. Waktu inya lapang bahagia Tuhannya kada Allah lagi. Dan buktinya mereka kada berdoa lagi kepada Allah kalau sudah dapat apa yang mereka minta. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi faidatud du'a indal arifin, faidahnya doa itu menurut orang-orang arifin kismani, ada dua macam. Al awwalu, yang pertama, imtisalu amrillahi ta'ala bid-du'a, menjunjung perintah Allah dengan doa. Dalam Quran banyak ayat nyuruh berdoalah kamu. Nah, faidahnya doa satu, kita dapat menjunjung perintah Allah. Wasani, yang kedua, tazyinul jawarihil zahira bil ibadah, memperhiasi anggota zahir dengan ibadah. Lianna doa, karena doa itu minal ibadah, daripada ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rahasia doa yang tadi sudah, untuk mengakui bahwa lemah dan mengakui Allah itu maha kuat. Itu rahasia doa. Kalau faidah doa, satu, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, memperhiasi anggota tubuh yang zahir dengan ibadah. Kan doa itu zikir Allahumma, kan tuh ibadah tuh Allahumma. Kita mengangkat tangan tuh sunat juga, ibadah juga. Jadi dengan doa kita hiasi tubuh kita dengan ibadah dan kita junjung perintah Allah.
Jadi kada ada urusan nang kabul kada kabul itu mereka kada mengharapkan itu, kada mengkasat itu kada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada mau bosan berdoa. Sudah bertahun-tahun mendoakan kada baik juga ampiha. Nah, karenanya menganggap doa itu sebab, menganggap doa itu sebab. Banyak kita yang berprinsip beriktikad macam itu. Ada yang berdoa, doa kada pina kabul, ganti pulang doa. Ya sama aja juga doa itu. Tuhannya ya Allah, doanya nang mana kan yang dibaca? Ada doa Allahumma inni as'aluka ini. Sudah berapa bulan memerintahkan itu, pina kada ada perubahan. Gantikan pun doa yang lain, ada kan yang tak kuat lagi. Sama aja doa itu. Tuhannya ya Allah juga. Tergantung kita nang berdoa ini. Tergantung kita berdoa. Jadi jangan mengharapkan, jangan menuju doa itu minta agar diberi apa yang diminta, jangan itu. Kalau kayak itu kita kada paham ngarannya. Allah tuh maha tahu dengan kebutuhan kita. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlukan. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlu, tahu benar. Walaupun kita kada berdoa pun hendak memberi, diberinya. Cuma doa ini hanya maulah gawian kita supaya dapat pahala. Nah itu. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, la yakun hammuka bi du'aika azufra bi qada'i hajatik fatakuna mahjuba. Wal yakun hammuka munajata maulak. Nah, janganlah keinginan engkau dengan doa itu, janganlah keinginan engkau dengan doa engkau itu mendapatkan dengan tunainya hajat engkau. Jangan, maka engkau terdinding daripada Allah itu. Hendaklah himmah engkau, maksud tujuan engkau dengan doa itu munajata maulak, munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan lagi kita beranggapan bahwa sebab doa ini, sebab doa ini, kada usah lagi itu. Pokoknya kita berdoa setiap waktu berdoa, tujuan kita yang tadi. Wa amma awamun nas ya'taqidun anna du'a sababun fi tahsili muradihim minallahi ta'ala. Adapun manusia yang awam yang belum diberi Allah hidayah ma'rifah, mereka mengiktikadkan, mereka menganggap bahwa doa itu satu sebab pada menghasilkan tujuan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang awam. Orang awam memang kayak itu anggapannya. Doa itu dijadikannya sebab untuk mencapai tujuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Memang orang awam kada jadi masalah macam itu. Lain hal orang yang arif. Kalau orang arif itu diturunkan derajatnya di sisi Allah. Kalau orang ini sudah diberi Allah ma'rifat, sudah punya kedudukan tinggi terhadap Allah, berdoa, maulah doa itu sebagai sebab, nah ini diturunkan Allah orang arif ini kedudukannya. Karena dianggap Tuhan kada mengerti lagi ini dengan tujuan doa. Nah kalau orang awam menjadikan doa sebagai sebab, itu masih dibolehkan bagi mereka. Menjadi orang awam sebab doa ini yang aku menjadi sugih ini. Nah itu ada apa-apanya orang awam, kada jadi masalah. Bayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Nah, dibolehkan bagi orang awam itu sesuatu yang tidak dibolehkan bagi orang arifin. Lakin tetapi orang awam tadi dibolehkan inya menganggap doa itu sebagai sebab, tetapi bimuraati syurutihi wa adabihi, tetap dia dituntut untuk menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa.
Jadi orang awam walaupun dibolehkan menganggap doa sebagai sebab untuk mencapai tujuannya kepada Allah, tapi tetap orang awam itu dituntut menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Nah, apa syarat-syarat doa itu? Antara lain an la yas'alallah ma yamtani'u aqlan wa syar'a. Bahwa dia tidak minta kepada Allah yang tertegah pada akal dan syara. Jangan minta lawan Tuhan nang akal kada menerima. Jangan minta. Misalnya seperti ka inzalil maidah minas sama. Seperti minta ya Allah turunkan makanan dari langit kayak Siti Maryam. Jaka wali ayuh berdoa ka itu kada bapak. Emang orang awam itu kada boleh berdoa itu. Atau jangan berdoa kepada Allah yang dilarang menurut syara. Seperti apa? Kasu'alihil maghfirah lil kufar, memintakan ampunan bagi orang kafir, jangan. Itu kada boleh. Orang kafir disambat almarhum, itu kada boleh. Ada yang mengatakan kafir tuh. Ada yang mengatakan kafir kalau kita mendoakan orang kafir dapat rahmat. Kan almarhum itu yang dirahmati artinya. Telah berpulang ke rahmatullah orang kafir. Nah, itu kada masuk dalam syarat doa. Jadi walaupun orang awam mereka dibolehkan menjadikan doa sebagai sebab, tapi tetap dituntut menjaga syarat doa. Syarat doa dan adab-adab doa itu. Wamin adabihi, setengah daripada adab doa, ayyas Allah Ta'ala ma'amarallah bisu'alih. Setengah adab doa bahwa dia minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah suruh memintanya. Nah, itu beradab ngarannya. Allah menyuruh kita minta ini kepada Allah. Nah, kita lakukan, nah itu beradab. Beradab. Jangan minta kepada Allah nang kada disuruh Allah minta itu. Itu kada beradab ngarannya. Dalam Quran adalah Allah menyuruh kita berdoa jadi orang sugih, kada ada. Kada ada. Nah, jadi kita jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba orang sugih, jangan. Allah kada ada nyuruh itu. Atau misalnya Allah kada ada nyuruh agar kita dalam dunia ini mempunyai jabatan kedudukan, kada ada juga. Jadi jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba ini bupati, jangan juga artinya, atau pembakal atau apa. Allah kada nyuruh itu. Nah, nang kita minta kepada Allah yang Allah suruh kita minta. Itu ngarannya beradab lawan Allah. Kayak kita juga misalnya memasani orang, ika mau nak minta minyak gas lawan aku, nak minta beras lawan aku, hendak minta obat lawan aku. Nah, datang kita ke wadahnya minta pang minyak gas, nah dibarinya. Minta pang kita obat dibari. Ini disuruhnya minta itu. Nah, kalau kita minta nang lain pada itu, nah itu bisa kada dibarinya dan kada bertata kerama. Ini sudah madahkan kalau minta lawan aku ini yang diminta, minta nang kada disuruhnya. Nah, jadi beradab dalam doa itu bahwa kita minta kepada Allah, minta yang disuruh Allah memintanya. Contohnya banyak, kasu'ali dukhulil jannah, minta masuk surga. Nah, itu disuruh Allah kita. Wan najah minan nar, selamat dari neraka, disuruh Allah minta itu. Wal maghfirah, minta ampunan, banyak benar Allah menyuruh beberapa kali agar kita minta ampun. Wasabatil iman, nah, tetapnya iman. Nah, itu kita minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita minta kepada Allah hal-hal seperti itu beradab ngarannya, karena memang disuruh minta itu. Atau Allah kasual bil khair indallah. Allah kada lepang nyuruh kita minta itu kada ada.
Allah kada ada nyuruh agar kita minta panjang umur. Dalam Quran itu pinanya kita hendak minta panjang umur, ayo tapi ditambahi, ditaklik, digantung dengan kebaikan. Nah, ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk berbuat taat kepada Engkau. Nah, tambahin itunya. Ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Engkau. Ya Allah berilah hamba rezeki yang luas untuk beribadah kepada Engkau. Nah itu ayo aja minta macam itu, cuma tambahi dengan kebaikan. Atau misalnya kita minta kepada Allah sesuatu ditambah jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Ulah hendak calon jadi pembakal, ayo aja minta, ya Allah mudahan hamba isuk manang jadi pembakal. Nah amunnya baik lawan ulun, mun kada biar kalah kada bapak. Nah itu bagus benar. Katujubana Tuhan meminta kayak itu. Ini kada sampean taat semuaan supaya manang aja. Sampean taat supaya manang sok pemilihan, supaya manang. Mestinya manang jika itu membawa kebaikan. Nah itu tambahi itunya. Allah ketujuh tuh itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikanlah hamba seorang pejabat ini jika itu membawa kebaikan bagi hamba. Ayo ya. Nah, itu digantungkan dengan kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-166 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menampakkan kelemahan kita, mengakui bahwa Allah itu maha kaya, maha kuat dan sebagainya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah itu untuk menjunjung perintah Allah dan memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Urusan kabul kada kabul itu jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Kabul kada jangan dipikirkan itunya. Pokoknya kita berdoa ini menjunjung perintah Allah, memperhiasi tubuh dengan ibadah, mengakui Allah itu maha agung, maha kaya, dan seorang ini lemah yang hina, ada berdaya. Sudah. Dengan demikian kita menjadi orang yang paham dengan rahasia Allah menyuruh kita untuk berdoa itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-167 insyaallah taala. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم